Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabil Alberto Pendana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melakukan sebuah review mengenai film yang berjudul Kala Menua. Jadi, pertamanya saya akan menyoroti dari kesan dan pendapat saya. Kesan saya setelah melihat film tersebut, dari segi filmnya itu sangat bagus dan direkomendasikan untuk kalian tonton karena adanya wawasan, informasi, pengetahuan, dan adanya makna-makna yang terkandung dalam film tersebut. Jadi kalian harus menontonnya. Judulnya Kala Menua, ada di YouTube. Kemudian mengenai filmnya itu, kesan saya itu juga saya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Bali, dan pasti mereka sedih ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berdemonstrasi dan unjuk rasa. Jadi PT TWBI itu melakukan reklamasi sejak lama sih. Kemudian mereka itu tidak itu juga, mereka juga melakukan pembangunan hotel-hotel yang banyak di dekat situ untuk menarik wisatawan asing agar banyak turis-turis yang masuk juga. Kemudian pendapat saya mengenai film itu, menurut saya itu memang ada dampak positif dan negatifnya, tapi lebih ke negatifnya sih. Karena positifnya itu hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah. Kalau negatifnya malah yang kena rakyatnya, karena masyarakat tersebut langsung berhadapan langsung dengan dampak negatif tersebut. Jadi dampak negatifnya itu seperti ada tentang sosial budaya dan lingkungan. Dalam sosial budaya itu, mereka itu kan masyarakat Bali kan Hindu itu mensucikan air. Jadi mereka akan terganggu karena airnya itu akan seperti ditanami pasir-pasir, akan dilakukan reklamasi, jadi mereka pasti keberatan sebenarnya. Kemudian dalam lingkungan juga akan menimbulkan bencana-bencana alam yang sangat merugikan rakyat-rakyat yang tinggal di dekat Tanjung Benoa. Kemudian sebaiknya menurut saya pemerintah itu dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerjasama mencari solusi agar rakyatnya itu tidak menderita, jangan tambahin beban pikiran karena cari uang sudah susah, jangan ditambahin lagi lah. Kemudian itu saja pendapat saya mengenai film itu. Kemudian informasi yang saya dapat itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu Teluk Benoa itu berukuran 1.400 hektar dilihat dari Tanjung Benoa, dan akan dilakukan reklamasi 700 hektar. Setengahnya jadi. Kemudian saya dapat informasi 5 tahun terakhir pariwisata mengalami penurunan kualitas tidak sama seperti 10-15 tahun yang lalu. Itu dilihat dari 2015. Kemudian 917 hektar tanah Tenganan tidak dapat dijual karena milik bersama. Kemudian orang Bajo tidak mengambil karang hidup untuk reklamasi meski lokasinya dekat perkampungan. Kemudian Desember 2011 jalan tol melintasi Teluk Benoa. Saat itu masih menjadi kawasan budidaya. Kemudian September hingga Desember 2012, investor PT TWBI itu menjajaki proyek reklamasi. Dan pada Mei 2014, kawasan Teluk Benoa diubah menjadi kawasan maritim. Kemudian istilah yang saya dapat itu adalah usaha tanggung-tanggungan, yaitu artinya itu upacara ritual yang dilakukan pada bulan ke-10 menurut kalender Tenganan. Filosofisnya itu seperti bentuk rasa syukur mereka kepada Sang Pencipta dan mempersembahkan aneka biji-bijian seperti nyadran kalau di sini. Kemudian perang padan. Di sana itu ada perang tersebut itu seperti tarian pemujaan untuk Dewa Indra sebagai dewa tertinggi di Tenganan. Kemudian yang terakhir yaitu Teluk Benoa saat ini adalah seperti dalam Kompas.com, keputusan Menteri soal Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim akhirnya dikeluarkan oleh Susi Pujiastuti saat masih menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Keputusan tersebut disambut baik oleh rakyat Bali, namun Susi sudah tidak menjabat menjadi Menteri. Sebelumnya Teluk Benoa sudah menjadi kawasan konservasi maritim yang tidak memperbolehkan adanya pembangunan di luar fungsinya. Pada saat SBY menjadi presiden, namun seiring perkembangan zaman, SBY mengeluarkan aturan jika Teluk Benoa sebagian akan dilakukan sebuah reklamasi. Dan informasi dari 2 bulan yang lalu juga sepertinya belum menjadi konservasi maritim sepenuhnya, jadi masih setengah-setengah, dan itu masih nanggung-nanggung. Gubernurnya juga belum melakukan keputusan yang